Untuk yang ingin atau yang sedang bingung atau yang sedang mencari metode KB, itu sebetulnya tidak ada metode KB yang namanya paling bagus. Itu semua harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan pasangannya. Apakah membutuhkan KB yang hormon atau yang tidak hormon atau metode yang lainnya. Karena semuanya itu mempunyai efeknya masing-masing. Untuk side effect atau efek sampingnya itu misalnya di KB yang hormon, itu karena mempengaruhi seluruh tubuh, nah itu bisa menyebabkan kadang-kadang bisa menjadi mual, mood swing, atau misalnya terjadi perdarahan. Sama halnya dengan KB yang non-hormonal. Misalnya kita ambil contoh KB spiral atau IUD yang non-hormonal. Nah itu dapat menyebabkan perdarahan lebih lama pada saat menstruasi. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini saya akan membahas satu topik itu yang berhubungan dengan KB, yaitu metode keluarga berencana. Pengen tahu seperti apa atau metodenya apa aja? Ada yang hormon, ada yang enggak, ada yang jangka panjang, ada yang permanen, ada yang tidak. Nah, ikutin terus ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini dan belum subscribe, ayo cepetan buruan subscribe. Caranya gampang, tinggal kalian klik tombolnya di bawah sini yang tulisan subscribe. Tinggal kalian klik aja. Jangan khawatir karena subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Jadi metode KB itu dibagi ya, ada yang hormon, ada yang tidak. Yang namanya hormon pasti itu mengandung hormon, yaitu zat kimia yang bisa berpotensi mengubah tuh seluruh metabolisme dalam tubuh. Karena itu sifatnya sistemik. Sistemik itu adalah menyeluruh. Menyeluruh dalam arti mempunyai efek ke organ tubuh lainnya. Dan juga ada KB yang non-hormon, yaitu yang tidak mengandung hormon. Nah itu biasanya hanya berpengaruh pada organ kewanitaannya saja. Nah, untuk yang ingin atau yang sedang bingung atau yang sedang mencari metode KB, itu sebetulnya tidak ada metode KB yang namanya paling bagus untuk si A, si B gitu, satu semuanya sama, itu enggak ya. Itu semua harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan pasangannya. Apakah membutuhkan KB yang hormon atau yang tidak hormon atau metode yang lainnya. Karena semuanya itu mempunyai efeknya masing-masing. Jadi kata kuncinya adalah harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kita bahas KB yang mulai dari yang hormonal. Jadi KB secara umum yang hormon itu contohnya misalnya pil, ada juga patch, ada juga suntik. Suntik ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Ada juga IUD atau spiral yang mengandung hormon. Untuk KB yang hormon itu memang mempunyai tingkat keberhasilan yang lumayan tinggi. Jadi untuk moms yang ingin minum pil, pastikan untuk minum pilnya itu secara teratur. Tapi yang untuk berasa, aduh saya agak susah nih untuk minum pil karena harus minum secara teratur setiap hari. Nah itu boleh menggunakan metode yang lainnya. Misalnya ada metode yang patch atau koyo, atau misalnya ada juga yang suntik, atau juga misalnya ada KB implan ya. Meskipun KB implan itu memang sudah jarang digunakan karena membutuhkan proses yang lumayan invasif. Jadi pada saat pemasukannya memang kita membutuhkan alat khusus, dan juga pada saat untuk menarik keluar kita juga butuh membuat sayatan atau memang ada alat khusus untuk menariknya. Jadi kalau implan itu memang dipasang di bawah kulit ya. Dan juga memang mempunyai resiko untuk infeksi. Ada juga beberapa kerugiannya. Misalnya KB hormon ini tadi, kalau pil itu moms juga harus minum KB atau pilnya itu secara rutin setiap hari. Kalau bisa memang di jam yang sama. Nah, apabila moms lupa nih minum pilnya, nah itu juga dapat menurunkan efektivitasnya. Dalam arti moms juga berpotensi untuk jadi hamil. Nah, untuk KB yang non-hormon, itu misalnya adanya IUD atau spiral, dan juga misalnya kondom, atau misalnya diafragma. Diafragma itu adalah KB untuk di wanita ya, jadi dimasukkan ke dalam vagina. KB yang non hormonal itu juga termasuk misalnya berhubungan tapi keluarnya di luar, atau misalnya metode kalender, itu semua termasuk KB yang non hormonal. Untuk side effect atau efek sampingnya itu misalnya di KB yang hormon itu karena mempengaruhi seluruh tubuh, nah itu bisa menyebabkan kadang-kadang bisa menjadi mual, mood swing, atau misalnya terjadi perdarahan di luar siklus menstruasi. Sama halnya dengan KB yang non-hormonal. Nah, umumnya misalnya kita ambil contoh KB spiral atau IUD yang non-hormonal. Nah, itu dapat menyebabkan perdarahan lebih lama pada saat menstruasi. Tetapi siklus mens tetap masih akan teratur seperti biasa. Hanya saja pada saat mens itu durasi harinya itu akan lebih panjang.
Nah, yang namanya metode KB itu, dia dapat mempengaruhi MAMS dalam jangka panjang, menengah, ataupun misalnya jangka pendek ya. Nah, misalnya jangka panjang itu ada yang namanya KB yang permanen, yaitu yang namanya steril. Jadi MAMS itu disteril sehingga MAMS tidak dapat hamil lagi secara alami. Kalau misalnya jangka menengah, itu bisa namanya MAMS menggunakan metode KB yang IUD atau spiral. Itu bisa digunakan sampai 5 tahun. Karena setelah itu efektivitasnya akan berkurang. Nah, misalnya kalau jangka pendek, itu namanya MAMS bisa pakai metode yang pil. Jadi MAMS minum pil setiap hari. Kalau misalnya MAMS udah nggak mau lagi, MAMS udah bisa langsung memperhatikan konsumsi pilsnya. Jadi itu nanti bisa langsung kembali subur lagi tuh. Nanti ditunggu siklus menstruasi yang teratur, nanti akan kembali subur. Nah, salah satu keuntungan dari metode KB non-hormonal, misalnya dari spiral atau IUD, nah itu masa subur MAMS akan langsung balik lagi setelah MAMS copot si spiral atau IUD-nya. Jadi MAMS udah langsung bisa kembali ke masa subur. Beda halnya dengan KB yang hormon. Kalau KB yang hormon, pada saat MAMS berhenti penggunaannya, itu biasanya membutuhkan waktu untuk badannya kembali recovery ke masa suburnya. Jadi cara menentukan MAMS menggunakan metode apa yang terbaik, itu MAMS harus diskusikan lagi dengan dokter dan juga pasangan. Diatur lagi yang memang keinginan MAMS apa dan pasangan apa. Apakah ingin jangka panjang atau jangka menengah, dan cara untuk mengkonsumsinya. Apakah MAMS mempunyai waktu yang rutin setiap hari atau tidak. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.